Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Masih 5 bulan pilkada serentak, tapi keramaian pemilihan gubernur 2024 sudah dimulai sejak nama Kaisang muncul di masyarakat. Ridwan Kamil memprediksi nama-nama yang fix baru muncul pada Juli mendatang. Siapa saja yang ada di bursa pemilihan gubernur Jakarta sudah mulai diangkat ke masyarakat menjelang pendaftaran pilkada pada Agustus 2024. Yang pasti sedang jadi bahan perbincangan adalah keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Budi Satrio Djiwandono, yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Berpasangan dengan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, adik Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Meski pasangan ini diangkat ke publik oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Budi segera membantah bakal maju di Pilgub Jakarta. Sudah terjawab kemarin. Kemarin nama Mas dikaji. Tapi sudah fix posisinya Gerindra kayak gitu Mas, Gerindra. Partai Gerindra sudah mengantongi nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jadi memang siap ya kalaupun di Jakarta nanti. Lalu bagaimana dengan Kaisang? Lewat podcastnya di YouTube, Kaisang mengaku ingin maju di Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan. Apalagi, partai yang dipimpinnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI punya 8 kursi di DPRD Jakarta. Posisiku sekarang adalah Ketua Umum Partai. Ketua Umum Partai berarti aku ngurus 38 provinsi. Berarti kan di seluruh Indonesia. Kalau aku jadi Wali Kota Solo, aku ngurus 5 kecamatan. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Yang dimana isinya 600.000 orang. Kan PSI lebih dari itu. Jadi maunya Wali Kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih. Suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, Pilgub kan bukan lagi. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Duet Pak Anies. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai. Sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Bisa masuk ke dia. Bisa kalau mau. Jalan Kaisang menjadi calon wakil gubernur Jakarta bakal mulus bila putusan Mahkamah Agung dituruti Komisi Pemilihan Umum tentang syarat usia pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada November 2024. Pada Kamis lalu, dalam 4 hari sejak diajukan ke Mahkamah Agung, putusan tentang pengubahan syarat usia itu dikeluarkan. Lalu apakah putusan ini adalah karpet merah buat Kaisang? Tapi kan apakah kemudian menegasikan masa-masa sebelumnya itu bukan calon? Kan itu yang aneh. Yang menurut saya malah benar adalah kalau aturan sekarang menyatakan setelah dilantik, itu harusnya diubah menjadi penetapan calon. Kalau patokannya adalah pada saat dilantik, itu bukan syarat pencalonan, itu syarat pemenang. Itu logika akal sehat saja menurut saya. Nih, siapa sih nama-nama yang kemudian muncul dalam 3 bulan itu? Kebetulan Kaisang 25 Desember tahun 94. Kok kebetulan lo ya gitu ya. Kalau ada tuduhan lagi kan banyak nama lain selain Kaisang yang lahir antara 22 September sampai akhir Desember 94. Betul. Tapi kan tidak salah juga orang kemudian melihat ini adalah Kaisang karena tidak direka-reka. Yang memunculkan nama Kaisang dengan Mas Budi Satrio Djiwandono itu adalah petinggi partai juga. Misalnya Bang Dasko, dalam konteks ini petinggi Gerindra. Kalau kita tarik lagi kepada penggugat, menarik loh. Penggugatnya Partai Garuda, dia yang terlibat juga dalam proses putusan MK kemarin terhadap keputusan MK. Siapa Ketua Umum Partai Garuda? Saudara kandung dari Ahmad Riza Patria, petinggi dari Partai Gerindra. Dan kalau kita orang politik tahulah ngobrol-ngobrol bagaimana kedekatan antara partai itu. Baik, tahan dulu di situ. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Sedikit mas. Terlalu banyak kemudian sebuah fakta-fakta yang membuat kita melihat, saya minimal, ada kejanggalan yang sebenarnya polanya sudah berulang. Baik, Bila ini terjadi, maka Kaisang mengikuti jejak sang kakak Gibran yang menjadi cawapres sejak putusan Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Gibran kini menjadi wapres terpilih. Selain Kaisang yang sudah digadang-gadang di bursa politik, ada Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan yang merupakan Capres 2024 dari Koalisi Perubahan. Lalu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023 yang sekarang adalah politisi Partai Golkar.
Dari Golkar, Ridwan Kamil mendapat 2 penugasan yang bisa dipilihnya, yakni maju kembali di Jawa Barat atau bertarung di Jakarta. Kalau Golkar kan surat tugasnya 2 kan, itu masih berlaku, dan dari DPP Golkar Pak Erlangga ya saya baik di Jabar maupun DKI diminta untuk menaikkan persentase elektabilitas. Sehingga nanti kalau waktunya tiba di bulan Juli keputusannya udah lebih matang. Kan saya nggak ada baliho kecuali jualan skincare kan. Kalau saya udah naga-naganya Jakarta kan pasti mungkin ya ada spanduk lah apalah deklarasi kan belum. Jadi artinya masih pertimbangan. Tunggu Juli aja lah. Juli ya. Betul kata Ridwan Kamil, suasana ini adalah uji politik bagaimana penerimaan masyarakat terhadap nama-nama yang diangkat ke permukaan untuk bertarung di Jakarta. Karena meski sudah tak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta tetap jadi magnet politik dan ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.